berwarna kuning. Terbang dikejar Kiko si anak anjing. Karena tertarik dengan kupu-kupu itu, Kiko mengikuti kemana saja kupu-kupu itu pergi. Akhirnya sesuatu terjadi pada Kiko. Ekor Kiko terkena selotip. Selotip menempel dan akhirnya Made yang membantu Kiko melepas selotip itu. Jangan panik, masalah apapun bisa diselesaikan. Kau sangat baik, katanya lalu dengan terburu-buru terbang mengulang. Saya akan menceritakan kembali cerita tentang serigala dan si lembut hati. Pada suatu hari ada seekor serigala yang sedang mencari mangsanya di saat lapar dan haus. Dengan tidak sengaja serigala melihat sosok tubuh anak laki-laki tidur di bawah pohon asem. Sambil membayangkan kelezatan darah dan daging anak laki-laki tersebut, anak itu dijuluki si gembala kecil karena dia rajin bekerja dan merawat kambing dengan baik. Tiba-tiba anak itu bangun terkejut melihat serigala yang menghampirinya. Anak itu menawarkan air madu ke serigala, tetapi tidak mau. Serigala tetap ingin memangsanya. Setelah anak itu mengajak berbicara serigala panjang lebar, ternyata manusia itu baik dan lembut hati. Akhirnya serigala yang berhati emas menjalin persahabatan dengan si gembala kecil. Terima kasih. In the forest alone, she has to look for her way home. What other was she has other than be fly? Can she fly and get back to her mom? Siti Aisyah, absen 02 kelas 3 sekolah SDN Misan Candi 3. Saya akan membaca tentang teknologi. Perkembangan peradaban manusia dari zaman prasejarah hingga zaman modern tidak terlepas dari bidang komunikasi dan informasi. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari evolusi yang akan tetap terus berlanjut hingga masa mendatang. Berikut merupakan penemuan-penemuan penting dalam perkembangan teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi. Internet dilansir dari buku Networking with Microsoft
TCP atau IP 1996. Karya Haywood. Perkembangan internet bermula pada tahun 1960-an ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat meluncurkan program Advanced Research Project Agency Network ARPANET. Baca juga sejarah internet. J.C. Licklider ditunjuk sebagai kepala program ARPANET yang bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer melalui jaringan. Dari program tersebut, konsep internet ditemukan dan terus dikembangkan. Perkembangan internet semakin maju pada sekitar tahun 1990-an. Institut Teknologi Massachusetts MIT berhasil menemukan program World Wide Web Consortium, dan Tim Berners-Lee menemukan program browser yang berbasis jaringan. Pada masa kini, internet bisa kita akses dengan menggunakan teknologi tanpa kabel wireless. Perkembangan televisi bermula dari penemuan kineskop oleh Vladimir Kozma Sorokin pada 1923. Vladimir Kozma mampu menciptakan suatu sistem berbentuk penangkapan gambar, transmisi, dan sistem receiving pada 1939. Vladimir Kozma dan Farnsworth melakukan komersialisasi televisi dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Baca juga biografi Marconi, penemuan radio yang selamatkan penumpang Titanic. Satelit penemuan satelit tidak dapat terlepas dari perlombaan teknologi luar angkasa pada masa perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada tahun 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit pertama bernama Sputnik 1 untuk kepentingan politik, militer, dan ilmu pengetahuan. Pada 1958, Amerika Serikat juga menyusul Uni Soviet untuk meluncurkan satelit bernama Explorer 1. Pada perkembangannya, satelit berfungsi untuk pencitraan bumi, telekomunikasi, telepon, GPS, dan komunikasi data. Telepon. Konsep sejak awal telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada 1876. Saat Perang Dunia II, telepon dimanfaatkan untuk menginformasikan posisi musuh dan meningkatkan kualitas radar. Telepon mobil pertama kali digunakan secara komersial pada tahun 1940. Dilansir dari buku Perkembangan Teknologi Komunikasi 2017, karya Nuruddin, perkembangan telepon semakin pesat ketika John Gawker dan Ray Mikal mencetuskan telepon tanpa kabel wireless. Memasuki tahun 1990-an, mulai berkembang telepon seluler yang menggunakan teknologi kartu SIM dan dengan ukuran yang semakin praktis. Teknologi telepon seluler semakin berkembang dengan adanya sistem operasi konektivitas internet, kamera, dan chip
chip prosesor canggih sehingga muncul istilah smartphone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zivilia Anastasia Marseta, nomor absen 11. Saya sekolah di SDN Pisan Candi 3. Saya ingin membacakan tentang teknologi. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia dari zaman prasejarah hingga zaman modern tidak terlepas dari bidang komunikasi dan informasi. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari evolusi yang akan tetap terus berlanjut hingga masa mendatang. Berikut merupakan penemuan-penemuan penting dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Internet dilansir dari buku Networking with Microsoft TCP atau IP 1996 karya Drew Hayward. Perkembangan internet bermula pada tahun 1960-an ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat meluncurkan program Advanced Research Projects Agency Network ARPANET. Baca juga sejarah internet. J.C. Licklider ditunjuk sebagai kepala program ARPANET yang bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer melalui jaringan. Dari program tersebut, konsep internet ditemukan dan terus dikembangkan. Perkembangan internet semakin maju pada sekitar tahun 1990-an. Institut Teknologi Massachusetts MIT berhasil menemukan program World Wide Web Consortium dan tim Berners-Lee menemukan program browser yang berbasis jaringan. Pada masa kini, internet bisa kita akses dengan menggunakan teknologi tanpa kabel wireless. Televisi. Perkembangan televisi bermula dari penemuan kineskop oleh Vladimir Kosma Zworykin pada 1923. Vladimir Kosma mampu menciptakan suatu sistem berbentuk penangkapan gambar, transmisi, dan sistem receiving. Pada 1939, Vladimir Kosma dan Franz Worf melakukan komersialisasi televisi dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Baca juga biografi Marconi, penemu radio yang selamatkan penumpang Titanic satelit. Penemuan satelit tidak dapat terlepas dari perlombaan teknologi luar angkasa pada masa Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada tahun 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit pertama bernama Sputnik 1 untuk kepentingan politik, militer, dan ilmu pengetahuan. Pada 1958, Amerika Serikat juga menyusul Uni Soviet
untuk meluncurkan satelit bernama Explorer 1. Pada perkembangannya, satelit berfungsi untuk pencitraan bumi, telekomunikasi, telepon, GPS, dan komunikasi data. Telepon. Konsep kerja awal telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada 1876. Saat Perang Dunia II, telepon dimanfaatkan untuk menginformasikan posisi musuh dan meningkatkan kualitas radar. Telepon mobil pertama kali digunakan secara komersial pada tahun 1940. Dilansir dari buku Perkembangan Teknologi Komunikasi 2017 karya Nuruddin, perkembangan telepon semakin pesat ketika John Goeken dan Charles Michel mencetuskan telepon tanpa kabel wireless. Memasuki tahun 1990-an, mulai berkembang telepon seluler yang menggunakan teknologi kartu SIM dan dengan ukuran yang semakin praktis. Teknologi telepon seluler semakin berkembang dengan adanya sistem operasi, konektivitas internet, kamera, dan chip prosesor canggih sehingga muncul istilah smartphone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menjelaskan diagram batang jumlah penduduk tiap RT. RT 1 pria 50, wanita 70. RT 2 pria 45, wanita 80. RT 3 pria 60, wanita 75. RT 4 pria 40, wanita 55. 4 pria 40, wanita 60. Jadi total
penduduk tiap RT itu 120 orang, RT 2 125 orang, RT 3 135 orang, RT 4 100 orang. Jadi total penduduk yang paling banyak RT 3 135 orang. Sekian dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu, saya Anissa Eka Safitri, absen 4 kelas 6. Saya mau membacakan puisi tentang rajin menabung. Rajin menabung, karya Anissa. Menabung menyiapkanku untuk masa depan, membuatku merasa siap dan impianku tercapai. Janganlah ragu untuk rajin menabung. Karena itu untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Sisakan uang sakumu, jangan dihabiskan. Masukkan ke dalam celenganmu, terkumpullah banyak uang. Mari wahai teman, rajinlah menabung selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Jafati, kelas 6 absen 11. Saya akan membacakan literasi finansial tentang peternak itik. Mengenai itik, kamu tahu pernah memakan telur asin. Telur yang dijadikan telur asin memiliki warna yang unik. Warnanya biru, tidak seperti telur ayam yang berwarna krem atau coklat muda. Ini dikenal juga dengan istilah bebek bahasa Jawa. Nenek moyang itik berasal dari Amerika Utara. Nenek moyang itik awalnya merupakan itik liar Anasmamosca atau Wildmark. Pengelompokan itik, itik petelur, itik pedaging, itik ornamental. Kelebihan dan manfaat beternak itik. Kelebihan beternak itik adalah jenis unggas yang bisa diambil telur dan dagingnya. Kelebihan dari tanah ternak itik dibanding ayam adalah lebih tahan penyakit dibanding dengan ayam ras. Manfaat beternak itik untuk usaha ekonomi: mendapat telur itik dan daging. Kotoran itik dapat digunakan sebagai pupuk tanaman, membantu penyediaan gizi bagi masyarakat. Hal-hal yang diperlukan untuk beternak itik: diperlukan pengetahuan seperti jenis-jenis itik dan ciri-ciri fisik itik. Cara beternak itik. Beternak itik dapat dibagi menjadi dua: pemeliharaan secara tradisional, 2. Pemeliharaan secara intensif. Perbedaan pemeliharaan itik secara tradisional dan intensif. Secara intensif, digembalakan, makanan 100% makanan buatan, kandang kering dan sage seperti ayam ras. Dilakukan vaksinasi dan penggunaan obat-obatan secara intensif. Secara tradisional, tidak digembalakan, 100% makanan alami, kandang biasa tanpa kolom sama sekali, tidak mengenal penanganan kesehatan. Jenis-jenis itik. Ada beberapa jenis itik yang dikembangkan: 1. Itik Bali, 2. Itik Mojosari, 3. Itik Tegal, 4. Itik Alabio, 5. Itik Magelang, 6. Itik Karawang, 7. Itik Persilangan, 8. Itik Indian Runner, 9. Itik Bafduk. Sifat itik. Itik merupakan hewan pemakan segala, omnivora, mulai dari biji-bijian, rumput, ganggang, tumbuhan air, umbi-umbian, dan siput. Itik memiliki ukuran kaki yang lebih kecil dibandingkan dengan unggas lainnya, tetapi memiliki selaput renang. Hal-hal yang diperlukan untuk beternak itik: persiapan beternak, lokasi peternakan, kandang dan karakter itik, temperatur dan kelembapan kandang, kondisi kandang dan perlengkapan, pemilihan bibit dan calon induk. Calon induk sangat mudah dibedakan. Badan itik pejantan lebih besar. Jenis kelamin dapat pula
dilihat dari kelakuannya. Jika terdapat tonjolan kecil, berarti itik tersebut jantan. Cara pemilihan bibit: membeli telur tetas dari induk itik yang dijamin keunggulannya. Memelihara induk itik. 3. Membeli DOD yang sudah mendapat rekomen dari Dinas Peternakan setempat. Ciri-ciri induk itik yang baik: bentuk badan langsing menyerupai botol, kepala kecil, lehernya panjang dan langsing, memiliki mata yang bersinar seperti mata tupai, sayap dan bulu tebal, bulu tampak cerah, lincah dan tampak sehat. Pemberian pakan: zat gizi yang dibutuhkan oleh itik, bahan pakan alternatif untuk ternak itik, penyusunan pakan itik, tahapan pemberian pakan, cara pemberian pakan, vitamin tambahan. Penyakit pada itik: penyakit kolera, penyakit salmonellosis, 3 flu burung. Pencegahan penyakit pada itik: kandang yang dibuat harus benar-benar memenuhi syarat yang telah ditentukan. Pemberian vaksinasi. Pemilihan makanan pada itik harus mengandung gizi yang baik. Syarat-syarat telur menetas: telur harus berasal dari bibit induk yang bagus, yaitu induk yang berusia 8-20 bulan. Telur berasal dari induk yang dipelihara secara khusus dalam suatu kandang semi-intensif dan berkolam. Telur yang baik adalah telur yang berbentuk oval dengan berat sekitar 65 gram. Telur yang baik memiliki ketebalan kulit yang tidak terlalu tebal atau tipis. Ketebalan kulit telur dapat diperkirakan dari warnanya. Warna biru gelap mengidentifikasikan kulit telur yang terlalu tebal. Fumigasi sebaiknya dilakukan sebelum telur ditetaskan untuk mendapatkan hasil yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2. Unang dan kedua temannya Usman dan Iwan berencana untuk belajar bersama sebelum ulangan akhir semester. Ulangan pun lancar. Ketika pembagian rapor, Unang mendapatkan peringkat pertama dan Narto mendapatkan peringkat ketiga. Pak Karta dan Bu Karta sangat bangga pada anak mereka yang cerdas itu. Liburan pun dimulai. Unang dan Narto memulai hari pertamanya mereka dengan menjelek pisang goreng buatan ibu mereka. Di tengah perjalanan pulang setelah dagangannya habis dijual, Unang dan Narto bertemu sahabatnya lama mereka, Doni, yang baru datang dari kota bersama ayahnya. Ayahnya pertama Pak Darman. Doni dan ayahnya akan tinggal di rumah kakeknya Pak Saleh. Rumah Pak Saleh dan keluarganya Pak Karta bersebelahan. Sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi. Menabung itu hemat, karya Kasiadian Arung Dewani. Menabung itu hebat, sehebat para semut bersama koloninya, sehebat para lebah mengumpulkan tetes madunya, sehebat para serangga membangun sarangnya. Sungguh, menabung itu hebat, mengumpulkan yang sedikit untuk memanen dikala hidup gersang tak berkecukupan. Menabunglah selagi ada, karena waktu takkan mengizinkan kita untuk kembali ke masa lampau. Waktu takkan mengizinkan kita untuk membenahi yang telah terlampaui. Menabung itu hebat,
menyelamatkan masa depan dari gelapnya kekurangan, hingga mengukir indah masa datang, hilangkan keborosan yang menjerat kehidupan. Demikian video puisi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.